Perkenalkan, nama saya Firda Widyasari dari Fakultas Psikologi Untak Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan di mata kuliah ergonomi dengan berjudul evaluasi. Yang pertama ada Accident and Incident Investigation. Investigasi kecelakaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari analisis data administratif hingga investigasi insiden tunggal yang berlangsung dalam berbulan-bulan. Terlepas dari sifat atau tingkat keparahan kecelakaan tersebut, memahami kemampuan dan keterbatasan manusia yang terkait dengan kecelakaan seringkali menjadi kunci untuk memahami sebab akibat. Yang kedua ada Human Factor and Ergonomic Audits, memiliki dua tujuan yang saling terkait. Pertama, kami memeriksa tugas manusia mesin dalam memeriksa dan mengaudit untuk memberikan pemahaman yang dapat memandu desain kerja, desain peralatan, dan pengembangan bantuan pekerjaan. Kedua, ada menerapkan pengetahuan ini untuk memeriksa dan mengaudit faktor manusia atau aspek ergonomi dari sistem manusia mesin. Yang ketiga ada audit dengan penerapan khusus pada faktor manusia. Audit seperti inspeksi berlangsung melalui serangkaian langkah fungsional. Misalnya audit oleh akuntan publik bersertifikat akan terdiri dari diadaptasi dari KOLIS 1994. Yang pertama, investigasi diagnostik, jelaskan bisnis dan soroti area yang membutuhkan peningkatan perawatan dan risiko tinggi. Yang kedua, uji transaksi, lacak sampel transaksi yang dikelompokkan berdasarkan area utama dan evaluasi. Yang ketiga, uji saldo, analisis konten. Yang keempat, pembentukan opini, mengkomunikasikan penilaian dalam laporan audit. Selanjutnya ada kebutuhan untuk mengaudit faktor manusia. Seperti fungsi lainnya, faktor manusia atau ergonomi. Selanjutnya ada kebutuhan untuk mengaudit faktor manusia. Seperti fungsi lainnya, faktor manusia atau ergonomi membutuhkan alat untuk mengukur efektivitasnya. Sebelumnya, ketika faktor manusia dioperasikan melalui proyek individu, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan proyek per proyek. Ergonomi atau faktor manusia bagaimanapun tidak lagi terbatas pada pengoperasian fungsi permanen dalam suatu industri, berarti bahwa ergonomi lebih erat kaitannya dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada persyaratan desain untuk sistem audit. Langkah pertama, memilih bidang studi. Sampel kedua, sistem. Analisis ketiga, sampel ini. Dan langkah-langkah terakhir, menghasilkan laporan audit. Mendefinisikan masalah luas dan desain audit faktor manusia. Yang pertama ada cara mengambil sampel sistem, berapa banyak sampel yang akan digunakan, dan bagaimana distribusinya di seluruh sistem. Yang kedua, apa yang harus dicicipi, faktor spesifik, apa yang harus diukur dari biomekanik hingga organisasi. Yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi sampel, standar, praktik baik atau prinsip ergonomis apa yang akan digunakan untuk perbandingan. Yang keempat, bagaimana mengkomunikasikan hasilnya, teknik apa yang akan digunakan untuk meringkas temuan, dan beberapa jauh temuan terpisah dapat digabungkan. Selanjutnya ada skema pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel kami harus memungkinkan penerapan hukum probabilitas. Metode pengambilan sampel yang paling sering digunakan dijelaskan. Yang pertama ada pengambilan sampel acak, yang kedua pengambilan sampel acak bertingkat, dan yang terakhir ada cluster sampling. Selanjutnya ada kerangka kerja biaya atau manfaat. Ada berbagai kerangka kerja untuk meneliti dan membenarkan investasi, termasuk analisis biaya atau manfaat. Yang kedua, analisis biaya atau efektivitas. Yang ketiga, penetapan biaya siklus hidup. Yang keempat, analisis keterjangkauan. Yang terakhir, analisis pengembalian. Selanjutnya ada jenis hasil, yaitu data dan ukuran hasil dapat diklasifikasikan menurut berbagai dimensi. Dimensi yang paling relevan untuk pemilihan outcome dan metode analisis yang tepat adalah yang pertama, tingkat struktur, yang kedua, tingkat objektivitas, yang ketiga, spesifisitas, yang keempat, jenis pengukuran, dan yang terakhir, multiplitas. Jenis pengukuran dalam data terstruktur.
Jenis pengukuran sebagai besar menentukan metode statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Jenis pengukuran menunjukkan jumlah informasi yang terkandung dalam ukuran sehubungan dengan nilai yang diukur. Ada 4 jenis pengukuran dalam urutan dari informasi hingga terbesar yang disediakan. Yang pertama ada nominal atau kategorikal, yang kedua urutan ordinal atau peringkat, yang terakhir ada interval. Selanjutnya ada proses pengkodean. Langkah-langkah berikut terdiri dari proses pengkodean untuk tujuan kesederhanaan. Contoh tanggapan pengkodean terhadap pertanyaan survei terbuka digunakan. Yang pertama, kembangkan skema pengkodean, buat protokol pengkodean, uji dan revisi skema. Yang keempat ada latih para pembuat kode tentang skema pengkodean dan protokol pengkodean dan kode tanggapannya. Selanjutnya ada angka dan tabel. Jenis gambar atau tabel yang sesuai untuk digunakan akan bergantung pada jenis data tidak terstruktur yang dirangkum dan tujuan serta audiens, dokumen atau presentasi, di mana gambar atau tabel tersebut akan disertakan berbagai macam gambar dan tabel dapat diamati oleh faktor manusia dan literatur lainnya. Contoh dari beberapa jenis yang berguna adalah yang pertama ada peta, yang kedua peta konsep, yang ketiga diagram alur, yang keempat model keputusan, selanjutnya yang kelima ada bahan organisasi, yang keenam hierarki, yang ketujuh garis waktu, yang kedelapan tabel sastra, dan yang terakhir matriks.